Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan mengulas tulisan daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani kaitannya dengan menjawab argumentasi dari Kiai Fahru Razi. Jadi beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menyoroti orang-orang Ba'alwi dan pendukungnya yang masih percaya bahwa mereka adalah keturunan laki-laki dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal haplogrup mereka adalah G, sedangkan keturunan Nabi Muhammad berhaplogrup J1. Jadi kenyataan ini tidak bisa diterima, diingkari, seolah tidak percaya. Tak percaya lagi, takkan aku percaya. Yowes, kalau nggak percaya. Ini menurut Kiai Haji Imaduddin mirip-mirip dengan orang yang percaya bahwa bumi itu datar, penganut bumi datar atau flat earth. Mereka ngeyel, mereka kekeh, mereka bersandar pada dalil-dalil yang mereka eksploitasi dari Al-Quran, dibikin cocok logiknya, ditafsirkan menurut kehendak hati mereka. Nah, ini mirip bagaimana Ba'alwi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang menguntungkan untuk Ba'alwi, terutama berkaitan dengan keturunan Nabi. Maka ini dieksploitasi, dimanfaatkan untuk memperkuat argumen mereka, dan dalam tanda kutip mengelabui orang-orang agar percaya. Orang-orang bumi datar juga begitu. Misal dalam surat Al-Kahfi dikatakan, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam tughadir minhum ahada. Wa yawma nusayyirul jibal, di mana hari itu kami perjalankan gunung-gunung, wa taral arda barizah, dan kamu melihat bumi itu barizah, datar. Nah, wataral arda barizah dijadikan dalil bahwa bumi itu datar seperti piring atau piringan DVD, VCD begitu. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kengeyelan mereka, kengototan mereka terhadap pandangan ini susah sekali diubah. Mereka sudah terdoktrin begitu kuat. Maka ini yang disoroti Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bahwa tingkat kengayelan mereka ini lumayan parah. Kok kenapa orang bumi datar ini, flat earth ini begitu ngeyel? Menurut Joko Luknanto dari Universitas Gadjah Mada, ada beberapa faktor. Pertama, skeptisisme ilmu. Jadi ilmu itu enggak berkembang di mata mereka, ya itu aja. Jadi mereka tidak percaya lagi pada temuan baru, ilmu baru. Apapun yang ditemukan baru yang melawan keyakinan mereka, mereka tolak. Itulah skeptisisme ilmu. Jadi kalau udah pandangan mereka begitu, mau diajari bagaimanapun, didalili bagaimanapun, tidak ada gunanya. Ini mirip juga seperti Ba'alwi. Mau didalili, mau diberi bukti, mau ada pengetahuan baru, temuan baru, kagak ngaruh. Di skip semua, skeptisisme ilmu. Yang kedua, keengganan untuk menerima fakta yang tidak nyaman. Jadi fakta baru yang mengganggu keyakinan mereka, yang mengganggu kepercayaan mereka, yang menabrak anggapan-anggapan mereka yang selama ini dipegang, itu akan membuat mereka tidak nyaman, karena ya bakal menghancurkannya. Makanya ditolak. Itu rasa tidak nyamannya ini. Yang ketiga, punya teori konspirasi.
Jadi ngarang-ngarang cerita ada orang yang dengan sengaja ingin meruntuhkan kita. Ada kerjasama pemerintah, rezim untuk menggusur keyakinan kita, untuk menghapuskan kita, untuk buruk-burukan kita. Ini kaum bumi datar juga begitu. Jadi kita ini diserang supaya keyakinan kita hilang. Maka teori konspirasi ini selalu dipakai Ba'alwi untuk mempertahankan diri. Ini mereka dibayar, mereka bekerja sama dengan Zionis, bekerja sama dengan Yahudi, bekerja sama dengan Wahabi, bekerja sama dengan komunis, bekerja sama dengan ateis. Konspirasi itu sering dipakai. Kaum bumi datar juga begitu. Jangan percaya, itu foto NASA palsu. Ini kerjaan Amerika, ini kerjaan orang-orang pembenci kita. Kemudian ada lagi yang disebut efek konformitas grup. Jadi sesama punya pandangan yang sama, saling menguatkan. Jadi menurut kaum bumi datar yang senior, bumi itu datar, ketemu yang junior, betul, saya dukung. Kemudian saling menguatkan. Begitu juga Ba'alwi senior mengatakan kita ini keturunan Nabi, maka yang junior-junior pun, bahkan yang muhibbin pun akan menguatkannya, dan sama sekali tidak akan mendengar informasi dari luar atau dalil-dalil dari luar. Inilah yang menjadikan mereka jumud, keras, tidak bisa menerima apapun. Jadi menurut Kiai Haji Imaduddin, watak Ba'alwi ini kurang lebih sama dengan para penganut bumi datar, flat earth. Jadi Ba'alwi juga menolak hasil-hasil tes DNA. Kenapa? Karena tidak mendukung mereka, melawan keyakinan mereka. Padahal hasil tes DNA itu adalah ilmiah. Menurut hasil tes DNA, pertemuan ke sana, ke kakek, yaitu keturunan Nabi Harun dan Nabi Muhammad yang hidup hari ini adalah sekitar 3.460 sampai 5.700 tahun yang lalu. Jadi keturunan Nabi Harun bertemu dengan keturunan garis lurus laki-laki dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kakeknya sama, yaitu Ibrahim alaihissalam. Tetapi Ba'alwi tidak ada pertemuan kakek yang sama dengan Nabi Harun. Jadi pertemuan kakek mereka itu jauh 30.000 sampai 48.000 tahun yang lalu. Jadi bagaimana orang yang sama mengaku keturunan Nabi Ibrahim yang hidup sekitar 4.000 tahun lalu, tetapi hasil tes DNA-nya baru bertemu kakek yang sama sekitar 48.000 tahun lalu. Ini tidak masuk akal menurut pengolahan ilmiah tes DNA. Tetapi Ba'alwi tidak akan percaya. Begitu menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman. Jadi kesamaan kaum bumi datar dengan Ba'alwi yang sudah dibahas di muka tadi itu masuk secara psikologis. Jadi karena melawan keyakinan mereka, melawan anggapan mereka selama ini, akan mereka tolak. Jadi mereka itu sebenarnya bukan membela Ba'alwi, tetapi membela diri sendiri, ego sendiri. Karena selama ini salah, kemudian ada fakta baru, maka pandangan dulu-dulu mereka yang gegap gempita, yang bersemangat, yang menguatkan orang-orang sekitar kemudian salah, kan malu. Betul? Jadi kayak tadi tuh, ulama bumi datar menggunakan surat Al-Kahfi, watar ardo bariza. Dia kan ulama, orang besar, orang pintar, kiai lah begitu, membahas ayat, menerangkan kepada jamaahnya bahwa bumi itu datar, begini. Kemudian ada orang mengatakan bumi itu bulat. Ini loh buktinya, ini loh faktanya, ini loh datanya, ini loh ayat Al-Qur'annya. Tetapi dengan fakta dan data yang banyak itu, yang ilmiah itu, yang ada buktinya itu, si kiai ini, si pemuka agama ini tetap akan menolak. Kenapa? Karena ego, dia akan membela diri, dia tidak akan mau disalahkan, malu dong sama jamaah. Betul? Sudah dakik-dakik, sudah berbusa-busa menerangkan, akhirnya dipatahkan,
dan harus mengakui saya salah, no way. Sehingga muncullah pembelaan, penolakan terhadap kebenaran atas dasar atau atas nama menutupi ego pribadi. Ini banyak terjadi. Kiai-kiai, orang-orang yang sudah kadung mengisbat, meyakini Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, tidak akan serta-merta berubah keyakinannya. Malu dong dia kepada jamaahnya, apalagi kepada keluarga besar habaib. Waduh, pahit. Apalagi dihubungkan dengan kepentingan-kepentingan, baik itu politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Jadi apa yang kemudian akan dilakukan oleh orang itu yang sudah kadung dikukuhkan sebagai guru, orang yang mengerti ayat, orang yang mengerti sejarah, orang yang mengerti nasab? Kalau dalam kasus bumi datar itu orang yang sudah menjelaskan dengan ayat bumi itu datar, maka kaum yang membela Ba'alwi ini akan terus membela Ba'alwi di tengah-tengah ketiadaan fakta dan data dan hujah. Bagaimana solusinya? Pertama, menolak. Kedua, mengecilkan Kiai Haji Imaduddin, tidak ada apa-apanya, orang baru kemarin sore tertular Wahabi, komunis, dan lain-lain. Itu caranya. Kemudian mereka akan kembali kepada pemikiran lama. Orang-orang dulu saja kita pegang, ulama-ulama dulu saja kita pegang, taklid saja kepada mereka, ikut saja kepada mereka. Begitu kira-kira. Jadi taklid buta ini dikampanyekan lagi. Nggak usah bicara dalil, nggak usah bicara argumen, ikut saja. Padahal orang dulu teorinya adalah husnudzon. Karena belum ada bukti, belum ada penelitian, mereka ikut saja apa yang ditulis ulama-ulama sebelumnya. Tetapi ketika orang berhasil menggunakan otaknya, menggunakan akalnya, menggunakan insting kebenarannya, maka dia tidak akan begitu. Dia akan korbankan egonya, dia akan korbankan kepercayaan lamanya, maka dia akan menjunjung tinggi keilmuan. Sebagai contoh, dalam Muktamar NU tahun 2004 diputuskan DNA boleh untuk membatalkan nasab, boleh digunakan. Ulama-ulama NU hasil bahsul masailnya, hasil fatwanya menyatakan, di Muktamar tahun 2004 menyatakan DNA boleh untuk membatalkan nasab. Ini terserah, kalau ulama-ulama yang memegang ego akan menolak, ulama-ulama yang memegang kebenaran akan menerima, tidak akan taklid lagi kepada pendapat ulama-ulama terdahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit dari pemaparan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terhadap pendapat-pendapat Gus Fahrur yang dalam tanda kutip menyesatkan itu. Harus di counter, harus dijelaskan kembali secara ilmiah. Ulasan ini belum sepenuhnya tuntas karena masih ada sambungannya. Nanti kita sambung ke bagian berikutnya dari keseluruhan tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang cukup argumentatif ini, cukup memberikan pemahaman kepada kita bagaimana melihat orang-orang yang kekeh, yang ngeyel, yang menabrak pakem-pakem keilmiahan, bahkan menjadi orang yang polos. Orang yang tidak menggunakan ilmunya, orang-orang yang taklid itu. Maka dalam hal ini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bersabar, karena fenomena ini juga terjadi pada orang-orang lain, kelompok lain, diantaranya para penganut bumi datar. Mereka sampai saat ini belum bisa digoyahkan. Komunitasnya terus ada dan terus melakukan dalam tanda kutip perlawanan terhadap temuan-temuan baru ini, ilmu-ilmu baru ini. Tetapi pada akhirnya mereka diketawakan atau diguyu pitik. Ya gak apa-apa, biarkan mereka menikmati kehidupannya, biarkan mereka menikmati keegoannya, biarkan mereka menikmati kebodohannya, asal mereka senang. Masya Allah. Jadi kesimpulannya adalah kita harus bersabar menghadapi mereka yang berperilaku seperti itu. Insya Allah kita lanjut kepada ulasan berikutnya tentang argumen Gus Naji, cara-cara pengambilan keputusan dalam ilmu nasab
yang juga dipelintir atau disalah artikan atau salah diterjemahkan oleh para pembela Baal. Insyaallah kita sambung di video berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.